Bocil dua ini sedang berbicara dengan temannya. Mereka sedang asik, tapi tidak lama setelah itu. Ini aku coba cepetin. Tidak lama setelahnya, ada seorang anak kecil, entah itu anak siapa. Anak dua itu masih belum sadar juga kalau ada anak kecil itu. Tapi anak ini udah tahu jika ada anak kecil ini, dia bilang ke temennya kalau ada anak kecil. Di situ mereka sama-sama bingung gak tahu mau gimana lagi. Pas lagi bingung-bingungnya anak itu bisa berbicara. Mereka pun berbicara dengan anak kecil itu, entah punya siapa itu. Sambil kebingungan anak ajaib itu datang tanpa diundang. Ini dua ini ingin mendekati si anak satu ini, tapi mereka takut jika orang tuanya datang. Mereka pun mendekati pelan-pelan. Beberapa jam pun mereka masih saja berbicara tentang keberadaan anak ini. Dan anak itu tiba-tiba saja minta digendong. Mereka pun kaget, tiba-tiba saja langsung berada di tangannya, hampir mau jatuh. Dan mereka masih saja bingung dan takut soalnya anak itu tiba-tiba saja di belakang kita tadi. Mereka pun masih bingung cara mengembalikan anak ini, gimana tidak ada orang yang mirip dia. Mereka berpikir jika anak ini pasti punya orang, gak mungkin ada orang di sini, mereka pada hitam. Tidak lama setelah itu ada anak, dia bilang itu adikku. Dan anak dua ini pun kaget, selalu ada orang kagetin dari belakang. Ada yang gak berani lihat di belakang. Dan anak yang hitam ini masih saja berbicara dengan yang ini. Nah, karena adik ini udah berani berbicara dengan yang hitam, temannya pun nengok. Dan mengasihi adik kecilnya ini dengan percaya diri. Sambil berkata, maafkan, kami sudah mengambil adik kamu itu. Bocil hitam ini pun memaafkan mereka. Tidak lama setelah itu adik hitam ini pun hinggap mau pergi. Dan anak dua ini pun bilang bye-bye. Dan mereka pun senang bisa bermain berdua lagi. Pas lagi asik-asiknya ngobrol, lalu mereka tidak tahu jika ada mobil dari kejauhan. Lihatlah saja anak dua ini. Nyaris saja ketabrak mobil. Anak ini kaget dan menahan sakit dan emosi kepada mobil ini. Dia tidak keluar-keluar juga yang di dalam mobil. Sahabatnya pun tetap marah, dia tahu bagaimana rasa sakitnya. Lama-lama dia juga tidak bisa lagi menahannya, kesakitan dan emosi. Orang yang di dalam mobil sudah meminta maaf, akhirnya dia pergi juga. Dan di sini kita masih marah aja dan ya tamat. Thanks for watching.